Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sugino MTH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dalam acara Suluh, hasil kerjasama antara Radio Betani FM dengan penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa, minta bimbingan pada Tuhan, sehingga suluh yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hal ini dapat kami rasakan sampai dengan detik ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kehidupan pada kesempatan hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, dan biarlah suluh yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan Engkau memampukan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau bimbing dan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan suluh pada kesempatan ini, sehingga apa yang disampaikan hanya merupakan dari kehendak-Mu saja. Dan Engkau juga berkati para pendengar Radio Betani FM Tuhan. Engkau juga membimbing, Engkau menuntun, sehingga para pendengar Radio Betani FM Tuhan bisa menerima suluh pada kesempatan pagi hari ini dengan baik. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan suatu pimpinan-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka dengar dari suluh pada kesempatan pagi hari ini, dan mereka mampu menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kami siap untuk bersama-sama mendengarkan suluh pada kesempatan ini. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema hadirat Tuhan yang membentuk keserupaan Kristus. Dan saya mengambil bahan dari Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dalam kehidupan sekarang ini, banyak orang yang mengatakan kurang bisa, bahkan tidak mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Berbagai alasan mereka sampaikan. Tetapi saya bisa menyimpulkan mengapa mereka bisa mengatakan seperti itu. Karena kaitannya dengan permasalahan yang mereka hadapi pada kesempatan ini. Kita tahu sendiri bahwa keadaan dunia semakin lama semakin tidak baik. Bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana, bahkan krisis ekonomi yang sangat mempengaruhi taraf hidup kehidupan banyak orang. Dan inilah yang menyebabkan kehidupan manusia semakin lama semakin merosot kualitasnya. Maka wajar secara manusiawi jika banyak orang yang mengatakan tidak bisa, bahkan tidak mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika
bahas tentang hal itu, saya teringat dengan apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Dan hal itu merupakan peristiwa yang sangat berkesan bagi kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu, saya menerima honor. Itu kecil. Honor yang saya terima itu hanya cukup untuk transportasi dalam 1 bulan. Selebihnya saya dibantu oleh almarhumah ibu saya. Dan kebetulan bapak saya juga sudah meninggal. Tatkala ibu saya meninggal, betapa stresnya kehidupan saya, betapa khawatirnya kehidupan saya, sehingga saya tidak mengalami damai sejahtera pada waktu itu. Nanti siapa yang akan membantu saya di dalam melaksanakan kelangsungan kehidupan saya sehari-hari? Untuk transportasi oke, sudah cukup. Tapi saya butuh makan, butuh uang untuk kegiatan yang lain, misalnya untuk kegiatan sosial di masyarakat. Dan ini membuat saya merasa khawatir yang amat sangat. Dan di tengah kekhawatiran itu, saudara, saya teringat dengan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Jelas ini sangat berkaitan erat dengan apa yang kita bahas sekarang ini, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Dua ayat ini begitu menguatkan saya, sehingga saya menjadi semangat kembali dalam menghadapi kehidupan. Pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya. Tuhan akan menolong. Bahkan Tuhan menjanjikan akan menolong kita sampai kepada akhir zaman. Ini suatu spirit yang luar biasa bagi kehidupan saya. Dan betul, saudara, apa yang terjadi? Status kepegawaian saya berubah. Dan penghasilan saya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Bahkan saya bisa menyisihkan untuk menabung, untuk berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah merupakan bukti bahwa hadirat Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Dengan catatan, kita harus setia kepada Tuhan. Dengan catatan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari apa yang saya alami, dan mungkin saudara juga mengalami di dalam kehidupan sehari-hari, sangatlah nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam hati kita. Maka hadirat Tuhan seyogyanya itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dari dua ayat yang kita bahas pada kesempatan ini, dan ditambahkan dari apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu, saya bisa menyimpulkan bahwa nyata hadirat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan catatan di sini, malah kita tetap setia menjalankan tugas kewajiban kita sebagai orang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala tiap langkah kehidupan kita. Tidak hanya dalam suka saja, khususnya di dalam duka, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi, permasalahan kita akan semakin berat. Bahkan sangat mungkin kita akan sangat
jatuh terperosok lebih jauh lagi ke dalam kubangan dosa. Maka sekali lagi saudara, tetap setialah pada Tuhan. Tuhan itu setia, Dia tidak jauh dari kehidupan kita, tapi dengan catatan, janganlah tinggalkan Tuhan. Janganlah membuat Dia kecewa. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, maka hadirat Tuhan pasti bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hadirat-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami semakin menjauh, semakin jauh. Tatkala kami sedang menghadapi segala permasalahan yang sangat pelik yang kami hadapi di dunia ini. Tapi Engkau berfirman, Engkau akan menyertai kami sampai dengan akhir zaman. Engkau berfirman bahwa setiap persoalan atau pencobaan yang kami hadapi tidak akan melebihi kekuatan kami. Bahkan Engkau berjanji akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kami. Itulah pegangan kami, itulah yang menjadi patokan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Khususnya tatkala kami sedang menghadapi setiap permasalahan yang begitu membebani kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami juga mengaturkan syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga besar Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami sudah mempersiapkan banyak program Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di kotamu Salatiga ini. Kiranya Tuhan bimbing dan sertai kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesabaran, sehingga setiap program yang kami rencanakan dapat kami laksanakan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi umat-Mu di kota Salatiga. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati Radio Betani FM yang menjadi mitra kami, dan bila melalui Radio Betani FM, nama Tuhan di kota Salatiga, bahkan di luar kota Salatiga, di kota-kota di sekitarnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami pada kesempatan Minggu pagi ini hingga nanti malam Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kewajiban kami dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang setia dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suluh pada kesempatan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berhari Minggu dan selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.